Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Untuk minggu ini kita memasuki minggu ketiga, yaitu memasuki chapter kedua. Adapun sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada minggu ini yakni Spektrum Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Adapun outline-nya di sini spektrum manajemen perangkat lunak terdiri dari 4P. 4P. P yang pertama yakni people, P yang kedua product, P yang ketiga proses, dan P yang keempat adalah project. Kita masuk ke P yang pertama, people. People di sini adalah orang yang membangun sebuah proyek perangkat lunak karena mereka sudah terlatih atau termotivasi untuk menyelesaikan sesuatu. Dalam hal ini adalah perangkat lunak atau proyek perangkat lunak. People di sini terdiri dari beberapa sub atau kita bisa pisahkan menjadi beberapa bagian menurut ruang lingkupnya. Yang pertama yakni stakeholder, yang kedua team leader, yang ketiga tim software, dan yang keempat adalah agile team. Kita akan masuk ke yang pertama yakni stakeholder. Stakeholder adalah semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah pengembangan perangkat lunak. Stakeholder ini biasanya terdiri dari beberapa sub juga. Yang pertama yang biasa kita sebut sebagai senior manager. Senior manager di sini adalah seseorang yang menentukan masalah bisnis. Maaf, itu maksudnya bisnis ya. Masalah bisnis dan merupakan orang yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sebuah proyek perangkat lunak. Dan yang kedua ada manajer proyek. Manajer proyek ini adalah seorang yang merancang, memotivasi, mengorganisir, dan juga mengontrol praktisi yang bekerja dengan perangkat lunak. Jadi kalau senior manager itu adalah manager, kalau di pabrik biasanya, kalau manajer proyek adalah supervisinya. Dilanjut, di sini ada praktisi. Praktisi adalah seorang yang memberikan keterampilan teknis yang dia miliki untuk dipergunakan untuk merekayasa sebuah produk atau aplikasi. Praktisi ini lebih dikenal sebagai programmer atau software engineer, itu praktisi. Dan untuk selanjutnya di sini ada people yang selanjutnya ada customer. Customer adalah seseorang yang memiliki prasyarat untuk pembuatan software sebelum software dikerjakan oleh seorang praktisi. Yang dimaksud customer di sini adalah seseorang yang memberikan kita proyek atau bisa disebut klien kita. Jadi orang ini adalah orang yang memberikan kita beberapa persyaratan-persyaratan atau beberapa ketentuan-ketentuan untuk aplikasi yang akan kita bangun nantinya. Untuk people yang terakhir di sini adalah ada end user. End user adalah seseorang yang berinteraksi secara langsung dengan aplikasi atau sebuah software yang telah dibangun oleh praktisi. Maksudnya di sini adalah end user ini adalah orang yang sehariannya berinteraksi langsung atau selalu menggunakan itu aplikasi yang dibangun oleh pihak praktisi atau programmer. Jadi dia ini adalah seorang usernya atau penggunanya. Untuk people yang kedua adalah team leader.
Tim leader adalah seseorang yang mampu memberikan bimbingan, instruksi, arahan, dan kepemimpinan kepada sekelompok individu lain dengan tujuan dapat mencapai hasil yang baik dalam sebuah tim. Salah satu yang disarankan oleh Jerry Weinberg adalah Team Leaders Model MOE. MOE adalah Motivation, Organization, Ideas, atau Innovation. Maksudnya, suatu tim leaders yang bagus, jika menurut Jerry Weinberg, adalah tim leader yang bisa memberikan motivasi, bisa mengorganisasi timnya, dan juga memberikan ide atau inovasi-inovasi baru yang bisa membuat tim itu semakin solid atau semakin kompak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, untuk tim leaders ini adalah biasanya manajer proyek. Beberapa karakteristik yang harus dimiliki atau yang paling efektif dan harus dimiliki oleh manajer proyek, yaitu yang pertama, problem solving atau selalu memberikan pemecahan masalah terhadap setiap masalah yang dihadapi. Juga dapat memanage identitas perusahaan dan lain-lain seperti yang ada di situ. Itu adalah karakteristik yang harus dimiliki atau paling efektif untuk seorang manajer proyek. Dalam hal ini adalah team leaders. Untuk people yang ketiga, di sini ada software team. Software team adalah seseorang yang bekerja untuk membuat sebuah software. Jadi hampir sama praktisi, cuman di tim software ini tergabung menjadi terdiri dari beberapa praktisi yang mana mereka saling bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah proyek perangkat lunak. Biasanya dalam sebuah tim tersebut setidaknya harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang mana kemungkinan tersebut bisa memberikan feedback negatif atau positif bagi perangkat lunak yang akan kita bangun nantinya. Di sini saya menjabarkan setidaknya ada 7 faktor yang perlu dipertimbangkan ketika tim software membangun sebuah software. Yang pertama adalah tingkat kesulitannya. Jadi sebelum kita membangun, kita harus tahu dulu bagaimana sih tingkat kesulitan atau masalah yang akan kita pecahkan nantinya sebelum kita turun dan mengasisi sebuah proyek perangkat lunak. Dan yang kedua adalah ukuran program yang dihasilkan. Jadi kita harus memprediksi ukuran program yang dihasilkan. Itu dapat diukur dari baris kode atau line code ataupun functional point atau fitur-fitur yang ada di software tersebut. Jadi kita harus memprediksi program ini nantinya itu adalah program yang cukup besar untuk ditangani atau bisa kita handle sendiri dengan tim kita atau perlu mungkin kita berkolaborasi dengan tim software lain. Itu yang dimaksud adalah ukuran dari program yang akan dihasilkan. Dan yang ketiga yang harus diperhatikan juga adalah lifetime. Lifetime ini adalah berapa lama waktu tim itu harus dipertahankan. Jadi kita harus tahu software kita nantinya itu akan bertahan. Kira-kira itu seberapa lama. Jangan sampai kita membangun sebuah software yang sudah ketinggalan zaman. Jadi sudah tidak kekinian bahasanya anak sekarang. Jadi kita perlu mempertimbangkan itu. Mempertimbangkan dengan cara mengupdate pengetahuan kita tentang aplikasi atau software baru yang sedang berkembang. Yang keempat, di sini ada
derajat kemudahan untuk memecahkan masalah ke dalam modul-modul. Yang dimaksud di sini adalah kita harus menentukan atau membagi masalah yang awalnya menjadi satu kesatuan besar, kita bagi menjadi sub-sub masalah dan kita bagi ke dalam modul-modul yang mana nantinya itu akan memudahkan kita. Contohnya, semisal kita untuk membuat sebuah aplikasi, kita mempunyai banyak modul yang mana modul tersebut jika terjadi kesalahan atau crash di salah satu modul, kita tidak perlu untuk memeriksa semua modul. Jadi kita cukup mengambil satu modul dan dipecahkan masalahnya di situ. Itu adalah fungsi kita membagi berbagai masalah atau membagi sebuah software dalam derajat kemudahan untuk memecahkan masalah dalam modul-modul. Itu yang dimaksud itu seperti itu. Jadi contohnya kita untuk membuat sebuah software A, itu kita harus membaginya ke dalam beberapa modul-modul yang mana modul-modul nanti itu memudahkan kita. Jadi misalkan di software A tadi ada modul 1, 2, 3. Nah, di modul yang ketiga ini misalkan ada kerusakan atau masalah atau maintenance, itu kita hanya perlu memperbaiki modul 3. Sedangkan kalau kita tidak membagi, kita harus mencari dari awal sampai ketemu di titik yang ketiga. Tapi jika sudah terbagi modul-modul, itu akan lebih memudahkan kita sebagai tim software. Yang keempat, itu tadi. Yang kelima, kualitas dan keadilan dari sistem yang akan dibangun. Itu juga harus dipertimbangkan. Jadi kita harus tahu betul kualitas software yang akan kita hasilkan dan keandalan sistem yang akan kita bangun tersebut. Yang keenam, seberapa kaku tenggat waktu sistem harus selesai. Jadi kita juga harus mempertimbangkan terkait permintaan customer terhadap waktu. Waktu di sini semisal kita harus benar-benar mempertimbangkan waktu. Misalkan ada sebuah proyek pembuatan software yang mana software itu harusnya selesai dikerjakan dalam waktu 1 bulan. Tetapi customer meminta kita untuk mengerjakannya dalam waktu 2 hari lah. Itu kan tidak mungkin. Jadi kita harus mempertimbangkan hal tersebut supaya kita nanti benar-benar memberikan software dengan kualitas dan keandalan yang benar-benar bagus, kan gitu. Jadi waktu itu harus dipertimbangkan. Yang ketujuh adalah tingkat komunikasi. Banyak beberapa software itu menjadi software yang tidak digunakan atau tidak dibutuhkan akibat kita kurang komunikasi sama customer. Jadi semisal customer minta A, kita karena kurang komunikasi, si A yang diharapkan itu bukan A yang diharapkan customer, tapi kita memberikan sebuah software yang mana software itu menghasilkan B. Jadi ada miss di situ antara customer dan juga pihak pengembang software. Jadi hal itu jangan sampai terjadi. Kita perlu adanya komunikasi yang baik antara software team atau tim pengembang dan juga customer. Yang mana customer itu juga harus mendeliver apa yang dia butuhkan ke kita sebagai tim pengembangnya. Oke. Lanjut ke people yang keempat. Di sini ada agile team. Agile team adalah tim kecil yang terpacu untuk bekerja, mengadopsi teknik atau pendekatan yang mendukung untuk keberhasilan proyek, sehingga menghindari beberapa kesalahan yang dapat membuat kita susah nantinya waktu mengerjakan proyek perangkat lunak.
pada masa sekarang, agile software development sangat dianjurkan. Kenapa? Kan gitu. Itu karena agile itu memiliki filosofi yang pertama, mendorong kepuasan customer dari pengiriman awal software. Dan yang kedua, tim ini adalah tim yang simple, tim proyek kecil yang sangat termotivasi untuk memiliki motivasi yang sangat tinggi menyelesaikan sebuah proyek. Dan yang ketiga, Agile Team memiliki filosofi informal method atau dia memiliki metode yang lebih sering digunakan dalam permodelan dan simulasi. Biasanya mereka disebut informal karena lebih banyak kualitatif daripada kuantitatifnya. Itu adalah Agile Team. Untuk isu-isu koordinasi dan komunikasi di sini, karena pengerjaan proyek itu membutuhkan effort yang besar dan seringkali muncul kompleksitas serta kebingungan dan kesulitan koordinasi antara anggota tim proyek, maka banyak muncul ketidakpastian sehingga harus merubah lagi seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Itu kan banyak miskomunikasi antara pengembang dan juga customer. Nah, itu kan juga nantinya juga berpengaruh pada kinerja pembuatan software. Nah, itu masuk dalam ketidakpastian atau uncertainty, yang mana kita nantinya harus merubah atau merevisi software yang telah kita kerjakan. Maka dari itu, untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini, maka kita harus mempunyai cara komunikasi dan koordinasi yang baik dengan customer. Di sini kita mengelompokkannya menjadi komunikasi koordinasi formal dan informal. Adapun komunikasi koordinasi formal, misalnya menulis atau menyusun dokumentasi, menyusun hasil rapat dengan customer dan lain-lain, itu adalah dokumen-dokumen formal. Sedangkan dokumen informal itu lebih ke hal-hal yang soft. Maksudnya hal-hal yang soft di sini, misalkan kita komunikasi ngopi bareng, bertukar pikiran sama customer. Ya apa sih Rek, gimana sih Pak keinginan Bapak, software apa yang perlu kita buatkan, itu yang itemnya kayak gimana dan gimana. Nah, itu lebih ke informal. Kalau yang formalnya itu lebih ke dokumen-dokumen, misalkan kita setelah rapat kita menyusun dokumentasi notulensi rapat tentang apa saja yang diinginkan, itu yang tertulis atau yang formal. Oke, lanjut. Untuk kita masuk ke P yang kedua, yakni produk. Produk di sini adalah sesuatu yang membutuhkan estimasi secara kuantitatif dan perencanaan, namun informasi yang memadai seringkali belum tersedia. Misalkan analisis yang mendetail dan permintaan yang selalu berubah-ubah. Produk di sini adalah software atau aplikasi. Nah, untuk membuat sebuah aplikasi butuh estimasi secara kuantitatif dan perencanaan. Namun, informasi yang dihasilkan atau informasi yang dihasilkan dari customer itu biasanya sering tidak memadai. Itu salah satu kendala dari pengembangan produk ini sendiri. Misal, kita untuk menganalisis yang lebih detail untuk sebuah produk itu kita butuh waktu yang banyak, berminggu-minggu, biasanya kan gitu. Sedangkan untuk menganalisis sebuah permintaan dari customer itu kita kadangkala itu disulitkan dengan
adanya permintaan yang berubah-ubah selama proyek itu berjalan. Jadi dibutuhkan kita menentukan ruang lingkup dulu sebelum membuat sebuah produk. Jadi kita harus menentukan skupnya dulu. Skup sebelum kita membuat produk, kita harus menentukan skupnya. Nah, untuk menentukan sebuah ruang lingkup atau skup dari sebuah produk, ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan atau yang bisa mengarahkan kita kepada skup atau ruang lingkup yang jelas sebelum kita membuat sebuah produk. Jika ditinjau dari sebuah buku yang saya baca, yakni Software Engineering, A Practitioner Approach, karya Roger S. Pressman, itu ada 3 pertanyaan yang bisa mengarahkan kita ke arah ruang lingkup atau pengembangan produk yang lebih jelas. Yakni yang pertama adalah terkait konteks. Bagaimana sih perangkat lunak yang akan kita bangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, konteks, bisnis yang lebih besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Jadi di sini kita menentukan dulu konteksnya produk atau software yang akan kita buat itu core-nya apa dulu, kan gitu. Berbasis sistem ini untuk keperluan konteks bisnis atau konteks pendidikan dan lain-lain. Untuk yang kedua, di sini adalah tujuan dari informasi. Kenapa di sini tujuan informasi? Karena secara nggak langsung software adalah sesuatu yang menampilkan informasi ke kita sebagai pengguna terkait beberapa data yang ada di software tersebut. Jadi di sini perlu juga untuk menentukan scope itu perlu diketahui tujuan dari informasi. Yang mana tujuan informasi adalah objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak itu tersebut. Terus jika nantinya ada output, itu kan sudah pasti ada output, ada input. Jadi objek data apa yang diperlukan nantinya sebagai input kita untuk mengeluarkan output dari sebuah informasi tersebut. Jadi untuk membangun sebuah software itu kita perlu mengetahui nantinya kita ini menampilkan apa. Terus data yang kita ambil untuk menampilkan tadi ada apa tidak, kan gitu. Yang ketiga, fungsi dan unjuk kerja. Jadi fungsi apa itu juga perlu ditanyakan. Fungsi apa yang dilakukan oleh perangkat lunak untuk mentransformasi input data menjadi output. Jadi kita perlu tahu ini dibutuhkan fungsi kerja yang bagaimana yang dilakukan oleh perangkat lunak untuk memberikan hasil output yang sesuai diinginkan oleh customer, kan gitu. Terus juga perlu ditekankan adakah ciri kerja khusus dari yang akan ditekankan tadi. Jadi dari semisal kita sudah tahu apa sih yang ditransformasi. Nah, dari yang ditransformasi tersebut, adakah sesuatu yang khusus? Biasanya di sebuah software itu, kita beberapa customer itu meminta kepada pengembang itu, ada ini loh mas, harus ada gininya. Nah, gitu. Itu kan harus memiliki ciri kerja yang khusus dan harus ada penanganan yang khusus pula. Nah, dari beberapa scoop tadi, ruang lingkup yang dihasilkan tadi dari beberapa pertanyaan tadi tidak boleh ambigu atau samar-samar, nggak jelas gitu. Jadi harus semuanya serba jelas dan harus dimengerti oleh level manajemen atau level teknik. Di sini harus dimengerti baik itu
manajer proyeknya, dimengerti oleh praktisinya yang membuat, dan juga dipahami oleh customer yang kita buatkan atau klien kita. Untuk menghasilkan produk di slide yang selanjutnya ini, kita perlu juga mendekomposisi masalah. Mendekomposisi masalah ini adalah kita memecah masalah menjadi hal-hal yang lebih kecil atau memecah masalah di masalah-masalah yang lebih kecil. Namun, kalau kita, untuk keperluan scoping di mana kita belum masuk ke fase tersebut, jadi gini, untuk dekomposisi masalah secara lebih rinci sebenarnya itu dilakukan di fase requirement analysis. Jadi kita menganalisis permintaan-permintaan dari si klien itu, lalu membreakdownnya menjadi beberapa masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Itu maksudnya fase requirement analysis. Dan nantinya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Namun kalau di sisi untuk menentukan ruang lingkup, kita kan belum masuk ke fase tersebut. Maka untuk pada waktu kita penyusunan awal, yang kita lakukan cukup hanya yang pertama, fungsionalitas dan informasi yang harus di-deliver oleh software itu harus kita tahu, serta proses yang dilakukan untuk mendeliver hal tersebut kita juga harus tahu. Jadi intinya di sini gini, gimana kita nanti mempartisi atau membagi masalah-masalah menjadi submasalah yang lebih kecil, lalu kita tentukan bagaimana caranya memanage atau bagaimana caranya mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada yang disampaikan oleh klien untuk kita jadikan sebuah software yang memberikan sebuah pemecahan masalah bagi klien kita. Jadi intinya di situ. Kita belum masuk ke fase bagaimana menganalisis sebuah permintaan. Jadi di awal kita cukup hanya perlu tahu di situ bagaimana sih informasi ini harus di-deliver oleh software, serta prosesnya bagaimana. Jika ada masalah, kita bagaimana memecahkan masalah-masalah tersebut. Kan gitu. Itu yang dimaksud dekomposisi produk di awal. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yakni proses atau P yang ketiga, yakni proses. Untuk proses sendiri, fase-fase yang menandai proses perangkat lunak, yakni ada fase definisi, atau kita mendefinisikan seperti yang kita lakukan di slide selanjutnya. Tadi ada dekomposisi dan lain-lain, itu termasuk di masa fase definisi. Kita menentukan scope-nya, kita menentukan bagaimana mendeliver informasinya, bagaimana nanti pemecahan masalahnya, bagaimana kita membuat softwarenya, itu di fase definisi. Lalu ada fase lagi, fase pengembangan. Fase pengembangan di sini adalah fase pembuatan sekaligus fase untuk mengembangkan software dari semula ada menjadi lebih berkembang, atau semula tidak ada menjadi ada. Itu fase pengembangan. Jadi setelah kita mendefinisikan, kita membuat atau mengembangkan. Itu fase mengembangkan. Nah, setelah kita membuat, kita kan nggak mungkin kalau kita membuat tapi nggak ada pemeliharaan. Jadi tetap harus ada fase pemeliharaan, yang mana nantinya jika ada kerusakan atau kesulitan, itu kita harus masuk di fase ini, yaitu fase baiklah.
Setelah tadi kita di beberapa fase, proses selanjutnya yaitu bagaimana kita memadukan proses dengan produk. Proses di sini adalah bagaimana cara kita memadukan semua aktivitas yang terjadi dan yang harus dilakukan dalam kegiatan proyek pembangunan perangkat lunak. Kalau di dalam rekayasa perangkat lunak, mata kuliah RPL kalau nggak salah, itu mungkin Anda sudah belajar tentunya tentang proses model analisis. Biasanya di dalamnya terdapat SDLC atau kita belajar tentang Software Development Life Cycle, yang mana di situ ada model tradisional yang sangat terkenal, yakni waterfall. Biasanya model waterfall yang air terjun itu, yang bersusun itu, yang mana biasanya untuk menentukan itu ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Biasanya ada tahap analisis, tahap desain, tahap implementasi, tahap percobaan atau testing, lalu ada tahap maintenance, dan lain-lain. Nah, untuk di slide ini, sekarang kita akan ambil contoh bagaimana kita memakai model proses waterfall tapi dengan beberapa aktivitas yang berbeda. Yang mana di sini ada communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Di sini juga sama seperti model waterfall itu ya. Jadi kita tentukan modelnya waterfall, cuman prosesnya di sini ada proses komunikasi, perencanaan, penetapan model, bagaimana membangunnya, dan lain-lain. Nah, di buku software engineer itu kita bisa menetapkan aktivitas-aktivitas tersebut ke dalam sebuah matriks. Jadi kita menempatkan aktivitas-aktivitas itu di atas, lalu di sebelah kirinya diisi dengan bagaimana atau aktivitas apa yang sudah dilakukan oleh pengembang atau software programmer atau kita tim software yang mengembangkan perangkat tersebut. Jadi di situ kita nantinya akan bisa mengetahui kegiatan apa saja yang sudah dilakukan engineer dari sini, dan itu sudah masuk di tahapan mana saja. Jadi proses yang dilakukan nantinya akan bisa terlihat dengan jelas dan gamblang. Itu maksud dari kita, atau di dalam buku Operational Approach itu kita menggambarkan. Jadi kita lebih tahu dengan jelas tahapan mana yang sudah kita lalui dari beberapa aktivitas yang diinginkan oleh customer tadi, atau yang sudah dilakukan oleh pengembang atau programmer. Nah, untuk setelahnya itu ada untuk proses di tahap selanjutnya, kita juga perlu mendekomposisi proses. Hal ini sama yang kita lakukan tadi pada waktu mendekomposisi sebuah permasalahan. Untuk proses sendiri juga perlu dilakukan breakdown untuk beberapa framework activity di tiap teksnya. Contoh, untuk framework activity communication yang ada di sini tadi. Nah, itu mungkin perlu dikomposisi dengan beberapa hal, yakni mendevelop list clarification issue, atau kita mendata beberapa problem apa atau ada isu apa yang harus diperjelas. Atau kita juga perlu membreakdown lagi kapan kita melakukan pertemuan dengan stakeholder untuk membahas klarifikasi dari isu-isu yang ada. Atau jointly development a statement of scope, atau kita bersama-sama membahas ruang lingkup
penyelesaian dari sebuah pengembangan software itu bagaimana dan sebagainya. Itu beberapa contoh daripada kita membreakdown sebuah activity. Jadi activity yang ada di kiri tadi ini masih bisa di breakdown lagi atau dikasih sub lagi. Misalnya di sini ada editing and formatting, di sini bisa dikasih sub lagi yang mana nantinya kita akan semakin lebih jelas itu masuk di tahapan mana dan bagaimana kita nanti menyelesaikannya. Jadi proses yang di sini kita bisa mendekomposisinya dengan jelas. Nah, biasanya dekomposisi ini disesuaikan dengan skala maupun kebutuhan produk yang akan dibangun. Jadi nggak semuanya di dekomposisi juga boleh, tapi lebih alangkah baiknya untuk beberapa hal yang itu terasa masih perlu didekomposisi, boleh didekomposisi untuk memberikan sebuah proses yang lebih jelas dan lebih bisa dimengerti. Untuk P yang terakhir yakni project. Project di sini ada terkait bagaimana kita mengelola proyek pengembangan perangkat lunak supaya bisa memberikan hasil yang sesuai diinginkan dan juga dalam waktu yang sesuai telah dijadwalkan. Beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya kita harus bisa mengidentifikasi berbagai permasalahan yang biasa terjadi supaya kita nanti bisa siap-siap dan menghindari jika masalah itu terjadi. Yang kedua, kita harus tahu persis kebutuhan daripada customer. Ini yang juga sudah kita bahas tadi ya. Jadi kita jangan sampai pengembang tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh customer atau klien kita. Kita harus benar-benar tahu apa yang dimau oleh klien. Yang ketiga, kita harus bisa memprediksi lingkungan sekitar kita. Dalam hal ini mungkin perubahan teknologi yang kita gunakan. Misalkan untuk kita menggunakan beberapa teknologi dan memungkinkan teknologi tersebut di tengah-tengah perjalanan itu akan mengalami upgrading teknologi atau pengembangan teknologi yang lebih berkembang lagi lah, itu harus kita update pengetahuan kita tentang itu. Jangan sampai kita tidak tahu apa ada perubahan teknologi selama kita mendevelop sebuah atau membangun sebuah aplikasi. Karena kan untuk aplikasi kadang-kadang itu juga ada aplikasi yang perlu dibangun tidak hanya 1-2 hari, bahkan bertahun-tahun lah. Itu kita harus peka terhadap apa yang disebut sebagai perubahan teknologi. Dan selain itu juga kita harus peka terhadap perubahan kebutuhan bisnis dari customer atau klien kita. Jadi kan itu nggak menutup kemungkinan core bisnisnya yang dari awal A bisa berubah menjadi B kan gitu. Dan yang terakhir di sini, kita tidak boleh mengulangi beberapa kesalahan yang sama dan berulang untuk pengembangan sebuah proyek perangkat lunak. Jadi jangan sampai kita salah di tempat yang sama dengan kesalahan yang sama. Hal itu akan menghambat proses dari pengembangan aplikasi itu sendiri. Bisa-bisa nanti waktu yang telah dijadwalkan kita tidak bisa penuhi sesuai dengan jadwal yang ada. Proyek, bagaimana kita pendekatannya untuk menghindari masalah proyek. Jadi di sini untuk proyek sendiri pasti ada masalah dan bagaimana kita cara menghindarinya. Di sini John Reel dalam bukunya di tahun 1999 ada 5 bagian pendekatan yang mungkin bisa dibilang masuk akal untuk menghindari masalah-masalah proyek.
Yang pertama yakni start with right foot. Di sini maksudnya adalah sebuah pengembangan proyek perangkat lunak harus dicapai dengan bekerja keras untuk memahami masalah yang akan dipecahkan dan kemudian menetapkan tujuan dan harapan yang realistis untuk semua orang yang akan terlibat dalam proyek. Jadi kita di sini harus benar-benar bekerja keras memahami sebuah masalah yang ada, yang akan kita pecahkan. Kemudian kita menetapkan tujuan yang jelas dan juga harapan yang realistis. Kita benar-benar bisa nggak menyelesaikan ini kan gitu. Nah, yang kedua, kita harus menjaga momentum. Banyak proyek yang dimulai dengan baik dan kemudian hancur perlahan-lahan dengan beberapa permasalahan. Baik, kan seperti yang saya bilang tadi, beberapa proyek itu ada yang dikerjakan dalam kurun waktu yang relatif lama, bisa bertahun-tahun. Nah, itu ada beberapa hal yang bisa menghancurkan proyek itu sendiri. Misalkan minat dan motivasi seseorang itu kan jika misalkan kita membuat sebuah software yang itu juga dalam waktu yang lama juga kadang-kadang motivasi seseorang itu kan turun, terus ada yang membuat, nah itu bisa menjadi salah satu hal yang membuat proyek itu jadinya nanti kolaps kan gitu. Nah, kenapa? Makanya dari itu tadi diperlukan seorang team leaders yang bisa tetap memotivasi timnya untuk tetap bekerja dalam suasana dan semangat yang sama. Jangan sampai momentum yang awalnya baik itu jadi hancur karena kita tidak bisa memotivasi teman-teman. Nah, itu kan maksudnya menjaga momentum itu tadi. Yang ketiga adalah tracking progress. Kita harus bisa men-tracking atau melacak kemajuan proyek dari proyek yang kita buat. Jadi, semisal kita membuat proyek perangkat lunak si A, nah kita harus bisa men-tracking si A ini sudah sampai mana sih? Kemajuannya sudah tahap mana? Dan nantinya apa yang perlu lagi yang dikembangkan, apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu itu kita harus bisa men-tracking itu. Oke. Untuk yang keempat di sini, maaf ini nomornya salah. Jadi yang keempat itu kita untuk menghindari sebuah masalah, kita harus memiliki keputusan yang cerdas. Kita harus membuat sebuah keputusan yang cerdas. Jika ada hal-hal yang obvious atau bisa memberikan sebuah pilihan kepada kita, maka kita harus benar-benar mempertimbangkan kalau itu dan kita berikan solusi atau keputusan yang benar-benar cerdas. Jangan sampai itu nggak simple. Jadi keep it simple gitu. Misal ada library, misal ya kita kan membuat sebuah software itu kan terdiri dari beberapa library atau sub-sub dari itu tadi sebuah software. Nah, misalkan ada library yang bisa kita gunakan untuk proyek yang lain atau dari bagian yang lain itu ada library-nya sama dan bisa digunakan, itu bisa kita gunakan. Jadi itu yang dimaksud dengan membuat smart decision. Jadi kita melakukan sesuatu tanpa membuang-buang waktu. Paham kan?
mungkin agak ribet ya. Jadi di sini gini, misalkan kita di pengembangan aplikasi A itu memiliki sebuah library untuk menampilkan kolom searching pada aplikasi. Nah, di tahun sebelumnya kita sudah membuat library itu untuk kolom searching di menu A. Nah, kolom library di menu A ini nantinya bisa dikopas langsung di di library yang akan kita buat tadi, sehingga hal itu akan mengurangi dan membuat efisiensi waktu kita bertambah untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Jadi di situ yang dimaksud smart di situ, jadi kita benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Tuh. Yang terakhir yaitu bagaimana kita menetapkan mekanisme yang konsisten untuk mengekstraksi pelajaran yang bisa dipetik dari setiap proyek. Misalkan mengevaluasi jadwal yang direncanakan dan melakukan aktualisasi proyek. Nah, beberapa hal untuk mengurangi masalah atau menghindari masalah proyek ini mengantarkan kita pada prinsip yang lebih dikenal dengan W5HH. The W5HH principle, yakni yang pertama, why is the system being developed, bagaimana kita mengembangkan sebuah sistem. Nah, itu beberapa pertanyaan yang bisa kita kembangkan saat bagaimana kita nantinya menghindari sebuah masalah itu, kita harus tahu ini dulu gitu loh. Jika tadi John Reel menyarankan 5 bagian ini untuk menghindari masalah proyek, itu sebenarnya juga bisa kita lihat dari W5HH principle ini. Jadi kita tahu dulu bagaimana kita membangun sebuah sistem itu. Nah, apa yang akan kita selesaikan ini, atau software apa yang akan kita selesaikan ini, kapan kita harus menyelesaikannya, siapa dan untuk digunakan untuk apa software ini, di mana lokasi dari pembangunan software ini, dan bagaimana dari bagaimana penyelesaiannya dari sisi teknikal dan manajerialnya. Terus berapa banyak resource yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, beberapa pertanyaan yang termasuk dalam 5WH ini juga bisa digunakan sebagai pendekatan untuk menghindari sebuah proyek perangkat lunak yang ambigu. Jadi kita bisa melakukan scoping dengan baik, juga dapat menghindari beberapa permasalahan yang mungkin nantinya bisa menyulitkan kita dalam penyusunan sebuah proyek perangkat lunak. Jadi kita bisa terhindar dari beberapa masalah yang ada. Insya Allah akan lebih mudah nantinya kita membuat sebuah proyek dengan melakukan tahapan-tahapan seperti tadi. Untuk kuliah kita pada malam hari ini sepertinya kita cukupkan sekian, karena kita sudah banyak yang kita bahas tadi. Untuk lebih jelasnya, jika ada pertanyaan bisa langsung dikirim di forum. Jika kurang jelas juga bisa tanya di sana. Nanti akan kita diskusikan di sana. Untuk tugasnya sementara nggak ada tugas. Jadi selamat bermalam minggu, selamat berlibur.
Saya akhiri mata kuliah kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.